Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama kami Misteri Engineering Channel. Jumpa lagi pokoknya ya. Loh, iki lho kameranya. Kebetulan ada media lagi ya. Saya sekarang nyoba diinjeksian lagi lah. Biar ndak bosan CB tok. Usi tua, saiki njel usi nom ya. Nah, kebetulan ini problemnya ini nggak bisa disatarnya. Jadi teman-teman, ini khususnya pengguna NMAX. Jadi kalau motornya mati, tiba-tiba mati gak bisa distarter, gak usah panik. Yang penting apa? Diingat-ingat bahwa NMAX itu nggak ada pancalan sini dan gak bisa didorong ke pernelengan ya. Terus gimana caranya? Nah, yang pertama saya kasih tahu untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba mati ataupun juga tiba-tiba gak bisa distarter, intinya kayak gitu loh ya. Nah, kalau emang di sini mati-mati total, ya bisa besar kemungkinan juga ada konsleting ataupun juga dari aki yang lembek banget, tapi ada pokoknya udah mulai kerasa kok seperti itu. Tapi kalau ketika posisi di kontak on kayak gini, tapi di sini tidak ada kode mil yang menyala, warna kuning biasanya kayak gini. Mil menyala nggak ada. Nah, ini nggak berkedip, maksudnya tidak ada histori kerusakan, tapi nggak bisa di starter kayak gini. Nah, itu teman-teman nggak usah panik, nggak usah ini. Nah, apakah itu dari bostolnya ataupun dari kabelnya? Nah, ini nanti kita pelajari lebih mendalam ataupun juga sekedar berbagi saja lah buat teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman untuk mempunyai masalah seperti ini bisa diketahui ya. Kalau emang di sini kadang ya Kak, meskipun ini gak nyala, kadang ada kode error. Entah selain kode mil nyala. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai pakai alat diagnosa. Nah, untuk NMAX posisinya di sini ya. Pak D, jaluk tolong Pak D. Kita akan cek kerusakan. Kalau di sini emang aman, gak ada kode kerusakan. Lu cabut, sambungin aja. Saya udah lama ya nggak upload injeksian. Saya untuk coba tak selingin biar ada injeksi, ada herek gedek, sibi kurang lah. Lepuk nih, dut tarik. Nah, untuk NMAX untuk nyambungin di sini ada dua ya. Terus kayaknya begini. Kalau alat saya sih nggak tahu, alat-alat yang lain mungkin ada yang lebih canggih, pakai suwuan langsung nyambung gini. Nah, kita cuma memastikan saja apakah ada kode error apa enggak. Wis punya saya kok lama ya, tipe lama. Coba di kontak kontak off, kontak on, biasanya langsung ada kode error di sini. Coba on. Oh, aman. Nah, kalau di sini nggak ada kode error, muncul berarti aman. Tapi kita juga cek diagnosa, matikan setting mode diagnosa D01, bukaan gas 15 derajat yo. Nah, aman. D67 saya hapus kodenya. 61. Oh, sini masih aman-aman semuanya. Standar samping on. Akinya pokoknya tiba-tiba naik. Jadi besar kemungkinan ini motor aman. Nah, tapi kenapa kadang tidak bisa di starter? Apakah itu dari switch starternya ataupun juga dari switchnya ataupun dari tombolnya? Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau di tipe-tipe matic biasanya kan di kontak, di rem, baru di tombol. Baru dari tombol itu ngirim sinyal ke switch starter. Nah, itu kan kalau di matic. Nah, tapi sebelum itu teman-teman coba dicek dulu. Kalau emang seperti ini hidup, nah ini coba di jumper. Di jumper. Nah, bisa dilakukan untuk tipe yang non ACG ya. Kalau ACG CG lah beda lagi caranya. Ini untuk tipe ya khususnya pengguna NMAX. Coba di jumper ya. Nah, saya kontak. Kalau emang di sini jumper kabel 2 ini yang dari aki langsung ke dinamo, kalau ini bunyi besar kemungkinan bisa dari kabel
ataupun juga di daerah tombolnya ataupun jalurnya. Yuk coba di jumper. Iki loro ini. Oh berarti kan motor aman ya, ini kan udah ser aman. Nah berarti kan besar kemungkinan kan dari sini. Nah ini catatan penting buat teman-teman, poinnya ada di sini. Ini kan khususnya Yamaha ya, Yamaha NMAX, duduk Yamaha Honda. Nah di sini ada beberapa perbedaan. Nah, kalau teman-teman yang sering lihat Honda ya mungkin lebih gampang. Ini warna kuning nih, ini arus apa sih? Arus positif. Negatif. Harus negatif ya. Yang kuning ini harus negatif. Dia harus negatif posisi kayak gini. Coba saya pindah ke positif. Nah, ya kan? Ini arus positifnya nggak ada. Positifnya itu bukan nerima dari tombol ya kalau Yamaha. Coba kontak on. Tapi arus positifnya ketika direm. Nah, coba direm. Nah, arus positif ketika direm. Nah, sebentar di sini ini kayak ada positif. Tapi ini nanti ketika ditombol akan menjadi negatif. Teman-teman, perbedaannya antara Yamaha dan Honda itu di Matic-nya itu perbedaannya di sini. Jadi kalau Honda itu kebanyakan, nggak semuanya, ketika di rem, switch rem itu ngirim arus positif ke tombol. Ketika ditombol bisa langsung ke switch starternya, bisa langsung ke kalau seperti tipe-tipe Beat itu kan masuk ke CDI. Nah, CDI itu masih diolah lagi, ngirim berupa negatif ataupun juga positif. Nah, untuk membuka gate ininya ya. Jadi ada dua, ada macam-macam. Nah, ini hampir mirip dengan Honda juga. Hampir mirip Honda yang kategori yang relaynya ada di dalam CDI-nya. Ini ngirimnya negatif. Jadi ketika dikunci kontak on, coba kunci kontak on, nah, coba di tombol. Nah ini kan ini belum dia apa-apain ya, belum ditombol. Coba di switch rem, nah, di rem yo. Nah itu mati. Ini aneh kan? Yang tadi berupa negatif coba di ini. Nah, sekarang karena ini kan masih, ini belum saya rem, belum saya tombol ya. Ini masih berupa negatif. Negatifnya kayak standby. Tapi ketika direm, arus positif masuk ke yang sini. Nah ini berupa positif nanti ini. Coba direm. Nah gantian. Yang di sini awalnya positif, yang awalnya negatif, ini positif itu berpindah. Bukan berpindah ya. Wes pokoknya jadi kebalik. Yang ini tadi awalnya negatif on. Coba kau sana. Ini berupa ketika direm udah menjadi kosong. Nah, dan nunggu perintah negatif dari tombol. Wes intinya kayak gitu. Dia nunggu nerima tombol nerima negatif dari tombol starter ketika posisi direm. Yuk posisi direm, terus sekarang coba tombol. Pasti dia akan hidup. Nah, ya kan? Nah, itu mungkin agak bulat ya teman-teman ya, tapi ya kenyataannya kayak gitu. Jadi perbedaan antara positif negatif kok bisa ya wis tatanono apa totonane Jepang ya seperti itu sudah ya, sembuh lah cek pahayu beda ya paling. Nah jadi gak usah khawatir kalau teman-teman tiba-tiba mati gak bisa starter, mungkin karena gak ada kickstarternya ya, kayak seperti PCX. Tapi kan masih, kalau Yamaha kan masih sistem, yang NMAX masih sistem apa ya, starter cekek gitu loh, Dinamor. oh pakai dinamo. Kalau Aerox 155 itu kan udah pakai AC kickstarter. Mungkin seperti itu saja ya informasinya. Wes pokoknya isi oleh video nih, timbang ono gak ono injeksian, timbang ono gak ono beda-beda bebekan, kok malah aku dikira garap tukang garap sehere kantok. Bebek goreng. Wes saya kira seperti itu cukup, ini biar dipasang karena ini sudah ketemu masalahnya tadi, saya sudah perbaiki duluan dan saya lupa, saya gak pernah punya konten diinjeksi ataupun juga metik ya. Terima kasih, semoga membantu. Nek sik bingung bulet keterangannya wis diulang-ulang sampai ulang-ulang. Diulang-ulang mana di download enggak apa-apa. Terima kasih, sampai jumpa.
salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.